Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Enda Syabani dengan NIM 123450081. Di sini saya akan menjelaskan tentang study case untuk rata-rata pada dua populasi. Langsung saja untuk study case-nya sendiri, itu Fakultas Sains di Institut Teknologi Sumatera menerapkan kebijakan menggunakan cheat sheet untuk ujian dalam membantu mengerjakan soal. Di sini, itu kita mengambil data acak dari 15 mahasiswa untuk mata kuliah teori peluang dan analisis data statistika. Kemudian, eh, dengan asumsi bahwa populasi nilai ujian tanpa cheat sheet dan dengan cheat sheet kemudian terdistribusi normal, uji pada tingkat signifikansi 0,05, apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai ujian sebelum dan sesudah penerapan kebijakan cheat sheet? Sini datanya, yang pertama itu sorry, data yang ADS dan data yang teori peluang. Langsung saja kita ke perhitungannya. Yang pertama yang harus dilakukan itu menentukan hipotesis awal. Jadi untuk hipotesisnya sendiri itu hipotesis dua arah. Nah, hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 yang untuk H0 dan yang untuk H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2. Taraf nyatanya tadi kita dapatkan kan mu sama dengan 0,05. Kemudian kita dapat mencari nilai D rata-rata itu dengan mencari jumlah D itu dibagi banyaknya data. Sini D-nya udah kita dapat. Jadi kita tinggal uh, menghitungnya. Di sini ada minus 18 dibagi 15 itu sama dengan minus 1,2. Dan untuk D kuadratnya yaitu 24. Ini bisa juga kita cari sendiri dari data ini tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai S. Untuk nilai S sendiri itu kita menggunakan rumus ini, S kuadrat sama dengan N, sigma DI kuadrat dikurang sigma DI kuadrat dalam kurung per N kurang 1. Kita masukkan nilainya, itu ada 15 dikali 24 dikurang minus 18 kuadrat per 15 kali 14. Mendapatkan hasilnya yaitu 0,1714285. Kemudian diakarkan karena ini tadi masih kuadrat, jadi jawabannya adalah 0,4140. Kemudian kita em, mengerjakan statistik uji. Di sini ada T hitung dan T tabel. Untuk T hitung sendiri itu rumusnya di rata-rata dikurang nilai ini. Nah, nilai ini tadi sebenarnya di hipotesis ini jadi kayak mu1 itu dikurang mu2 sama dengan nilai ini. Jadi itu tuh sama dengan 0 karena ya mu1 itu kan sama dengan mu2 karena dia 0 jadi dia bisa disederhanakan seperti ini. Kan nilai D-nya minus 1,2 dikurang 0 kemudian dibagi 0,4140 per akar 15. Jadi didapatkan minus 11,225. Untuk T tabelnya sendiri itu kita mencari T tabel yang 0,05 dibagi 2 karena sesuai dengan rumusnya untuk yang dua arah itu dia dibagi 2. Jadi hasilnya 2,145. Nah, kemudian berdasarkan pernyataan H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Nah, T hitungnya ini kita dapatkan tadi minus 11,225. Ini dimutlakkan jadinya nilai 11,225 ini lebih besar daripada 2,145. Jadi kesimpulannya yaitu tolak H0. Dan ada perbedaan signifikan dalam nilai ujian sebelum dan sesudah kebijakan cheat sheet. Pada matkul ada di situ. Lanjut kita ke menganalisis yang sampel teori peluang. Ini datanya. Jadi di sini hipotesisnya masih dua arah. Itu H0 mu1 sama dengan mu2. H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Taraf nyatanya itu 0,05. Kemudian rumusnya masih sama seperti sebelumnya. Tinggal kita masukkan saja di sini akar apa nih? Sigma D per N itu 1 per 15. Jadi hasilnya 0,07. Kemudian di kuadratnya bisa kita tentukan juga dari sini. Itu adalah 7. Rumusnya seperti tadi. N sigma DI kuadrat dikurang
dalam kurung sigma DI kuadrat per N kurang 1. Kita masukkan nilai-nilainya, didapatkan hasilnya adalah 0,49528. Di sini jadinya nilai akhirnya adalah 0,7037. Untuk statistik ujinya kita sama seperti sebelumnya juga. Di sini kita dapat T hitung dan T tabel. T hitungnya kita hitung dari D rata-ratanya 0,07 terus dikurang 0 terus dibagi 0,7037 dibagi akar 15 didapatkan nilainya yaitu 0,3669. Di T tabelnya juga sama seperti sebelumnya itu didapatkan 2,145. Berdasarkan pernyataan itu kan H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Di sini kita dapat T hitungnya itu adalah 0,3669 yang dimana dia itu lebih kecil daripada nilai yang T tabelnya yaitu 2,145. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gagal tolak H0 karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Jadi, tidak ada perbedaan signifikan dalam nilai ujian sebelum dan sesudah kebijakan cheat sheet pada matkul teori peluang. Baiklah, saya Mayada. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji hipotesis untuk rata-rata dua populasi. Nah, baiklah di sini yang pertama saya menggunakan dataset yang dibuat sendiri. Jadi di sini saya masukkan datanya ke dalam Excel. Di sini ada data teori peluang dan data analisis data statistika, yang mana ini telah dihitung secara matematis, dan ini akan saya lakukan perhitungan menggunakan R, perhitungan secara komputasi. Di sini yang pertama saya import dulu datasetnya yang telah dibuat untuk keduanya. Kemudian di sini saya lihat isi dari datasetnya itu sendiri. Yang kemudian ini sama seperti yang telah dihitung pada matematisnya. Begitu juga dengan data analisis statistika ini. Ini juga sudah sama. Kemudian di sini sebelumnya saya cek dulu di sini apakah ada nilai non-numerik pada kolom selisih antara Y dikurang X ini nilai sebelum dan sesudah untuk teori peluang. Kemudian untuk data analisis data statistika juga saya cek. Nah, kemudian saya tampilkan di sini apabila ada permasalahan terkait data non-numerik, dan ternyata di sini ada pada analisis data statistika karena ternyata pada file Excel-nya itu saya membuat ada kolom yang kosong di atasnya yang tidak saya isi. Tapi itu kolomnya tidak berarti apa-apa, tidak ada nilai apa-apa, dan memang pure saya lupa menghapusnya. Sehingga di sini akan saya langsung hapus di sini saja untuk mempercepat waktu. Nah, di sini saya hapus data teori peluangnya. Kalau tadinya ada yang non-numerik, tapi diketahui tidak ada, sehingga lanjut ke data statistika. Nah, di sini saya hapus. Sebelumnya di sini untuk teori peluang juga saya hapus total dan rata-ratanya itu di sini karena di dalam filenya itu ada rata-rata dan total, yang mana itu tidak penting untuk rata-rata selisihnya. Begitu juga dengan total itu tidak penting, karena nanti di sini akan dicari lebih ke rata-rata dari teori peluangnya itu sendiri, standar deviasinya dan lain-lain. Nah, kemudian di sini setelah saya hapus, di sini saya akan melakukan perhitungan rata-rata dan standar deviasinya untuk keduanya. Nah, di sini yang pertama teori peluang. Nah, di sini saya bulatkan round menjadi di belakang koma itu ada dua angka di belakang koma. Untuk standar deviasinya juga saya bikin round. Kemudian sama dengan analisis data statistika juga saya bulatkan. Kemudian saya tampilkan di sini untuk rata-rata dan standar deviasinya. Yang mana ini untuk teori peluang ini rata-ratanya ini 0,12 dan standar deviasinya 0,7. Untuk ADS ini min 2,19 dan standar deviasinya 4,09. Nah, kemudian di sini saya mau uji T berpasangan untuk perbedaan nilai sebelum dan sesudahnya menggunakan cheat sheet atau tidak menggunakan cheat sheet seperti itu. Nah, di sini uji T-nya untuk teori peluang ini pertama ini t-testnya
t.testnya ini data teori peluang tadi dengan nilai sesudah, kemudian data teori peluang dengan nilai sebelum, kita pair true. Ini maksudnya adalah bahwasanya kita ingin menandakan bahwasanya data uji ini adalah data uji yang berpasangan seperti itu. Nah, kemudian ini maksudnya kenapa alternatif two side? Karena kita menggunakan uji dua sisi untuk melihat nih perbedaan tanpa menganggap arah tertentu gitu. Nah, di sini begitu juga hal yang sama dilakukan pada ADS. Di sini t.test juga untuk nilai sesudah dan sebelum menggunakan pair true juga dan two side. Nah, kita tampilkan di sini dari rata-ratanya, kemudian standar deviasi, hasil t-testnya untuk keduanya. Nah, kemudian di sini terlihat hasilnya setelah di print. Nah, ini setelah di print terlihat angkanya untuk t-testnya ini sekarang kita lihat untuk peluang statistiknya ini 0,72 untuk teori peluang. Nah, untuk p-value-nya teori peluang ini 0,482. Nah, karena ini saya buat tadi di belakang komanya 3, sehingga dia 0,482. Nah, kemudian di sini untuk t-testnya ADS ini yang statistiknya min 2,2 dan p-value-nya 0,042. Nah, kemudian di sini saya akan menginterpretasikan hasilnya. Nah, yang mana karena ini dua kasus, sehingga ada dua keputusan, kita ingin melihat. Yang pertama untuk H0-nya sendiri, yaitu terdapat perbedaan signifikan antara nilai ujian sebelum dan sesudah menggunakan kebijakan cheat sheet untuk mata kuliah teori peluang. Nah, untuk H0-nya ini tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai ujian sebelum dan sesudah kebijakan cheat sheet untuk mata kuliah teori peluang. Nah, hal yang sama juga untuk ADS. Untuk talk H0-nya juga terdapat perbedaan yang signifikan untuk nilai ujian yang sebelum dan sesudah cheat sheet ya. Keputusan H0-nya juga sama, tidak terdapat perbedaan signifikan untuk nilai yang sebelum dan sesudah cheat sheet. Nah, di sini kita print, kita lihat interpretasinya. Dan ternyata untuk teori peluang ini, keputusannya terima H0, atau ternyata dalam teori peluang ini tidak terdapat perbedaan signifikan gitu antara nilai ujian sebelum dan sesudah kebijakan cheat sheet untuk mata kuliah teori peluang. Nah, sedangkan untuk yang ADS ini, kita harus menolak H0. Karena di sini terdapat perbedaan signifikan antara nilai ujian sebelum dan sesudah kebijakan cheat sheet untuk mata kuliah analisis data statistika. Yang mana untuk ditekankan lagi, sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu kan datanya dummy ya. Jadi ini tidak mencerminkan kenyataan. Tapi satu hal yang pasti bahwasannya di sini untuk kedua data, untuk kedua mata kuliah ini ternyata menginterpretasikan keputusan yang berbeda. Jadi untuk yang TP ini, teori peluang menerima H0, dan untuk yang ADS ini menolak H0, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian matematis proporsi dua populasi. Di sini kasusnya itu suatu universitas ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi mahasiswa tahun pertama dan mahasiswa tahun ketiga yang merasa puas dengan kualitas pengajaran di kampus. Berdasarkan survei, 280 mahasiswa tahun pertama dan 320 mahasiswa tahun ketiga diminta untuk menyatakan puas atau tidak puas. Hasil survei menunjukkan bahwa 160 mahasiswa tahun pertama dan 195 mahasiswa tahun ketiga menyatakan puas. Di sini kita ambil datanya itu N1, yaitu jumlah mahasiswa tahun pertama yang di interview sebanyak 280 orang. X1 yaitu jumlah mahasiswa tahun pertama yang merasa puas. Sebenarnya N2 320 jumlah mahasiswa tahun ketiga yang di interview juga. Dan X2-nya itu 195 mahasiswa tahun ketiga yang puas. Di sini kita mengambil taraf nyatanya 0,10. Di sini kita bisa definisikan H0 dan H1-nya. Untuk selanjutnya itu kita akan mencari nilai dari P1. P1 ialah X1 per N1, yaitu proporsi jumlah mahasiswa tahun pertama yang merasa puas, yaitu 160 per 280 yang didapat hasilnya 0,571. Selanjutnya P2 yaitu proporsi jumlah mahasiswa tahun ketiga yang merasa puas, itu sebanyak 195 dari 320 ya, yang bernilai 0,609. Selanjutnya kita cari proporsi gabungan antara mahasiswa tahun pertama dan tahun ketiga yang merasa puas, yaitu X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Setelah didapat hasilnya itu 0,592. Selanjutnya kita mencari standar error.
Standar errornya itu dalam akar P dikali 1 kurang P dikali 1/N1 tambah 1/N2. Didapat juga standar error yang dicari itu 0,041. Selanjutnya kita akan mencari Z hitungnya. Z hitung yaitu P1 kurang P2 per standar error. P1 nya tadi 0,571 dikurang 0,609 dibagi 0,041. Didapat Z hitungnya yaitu minus 0,927. Selanjutnya kita cari Z kritis. Z kritisnya yaitu Z dari 0,05, karena ini ada tanda sama dengan, maka tarafnya tadi dibagi dua, yaitu didapat kritisnya itu 1,96. Karena mutlak dari Z hitung yaitu 0,9 minus 0,927 yang jadi 0,927 lebih kecil dari 1,96, kita gagal untuk menolak H0. Berdasarkan perhitungan di atas, kita gagal menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan antara mahasiswa tahun pertama dan tahun ketiga terhadap kualitas pengajaran di kampus pada tingkat signifikansi 0,10. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Yang mana di sini yang telah dihitung sebelumnya dalam perhitungan secara matematis. Nah, di sini saya tinggal menghitung menggunakan R. Datanya ini yang telah dikerjakan yaitu yang pertama jumlah mahasiswa tahun pertama ini N1 280, kemudian mahasiswa tahun pertama yang puas itu 160 menggunakan X1 di sini. Kemudian N2-nya ini jumlah mahasiswa tahun ketiga yang berjumlah 320, dan kemudian X2-nya ini jumlah mahasiswa tahun ketiga yang puas dengan jumlahnya ini 195. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung proporsinya dari masing-masing kelompok. Di sini kita pakai P1 dan P2. Di sini P1-nya ini cara menghitungnya ini X1 atau jumlah mahasiswa tahun pertama yang puas dibagi dengan jumlah mahasiswanya itu sendiri. Begitu juga dengan P2, ini jumlah mahasiswa tahun ketiga dan dibagi dengan yang puas. Nah, kemudian di sini kita ingin menghitung juga proporsi gabungan people. Di sini eh, cara menghitungnya yaitu X1 ditambah X2, yang mana di sini jumlah mahasiswa tahun pertama dan ketiga yang puas dibagi dengan jumlah mahasiswanya itu sendiri dari tahun pertama dan tahun ketiga. Dan kemudian di sini kita menghitung standar error. Di sini cara menghitungnya yaitu akar dari people tadi atau proporsi gabungannya tadi dikali dengan 1 dikurang proporsi gabungan dikali 1 dibagi N1, yang mana di sini adalah jumlah mahasiswa dari tahun pertama, kemudian ditambah 1 dibagi jumlah mahasiswa dari tahun ketiga. Nah, di sini kita menghitung nilai Z, atau di sini kita Z hitung. Z-nya ini menggunakan perhitungan P1 dikurang P2, yaitu tadi di sini proporsi masing-masing kelompok. Nah, di sini P1 dikurang P2 dibagi dari standar error. Nah, kemudian kita menggunakan tingkat signifikansinya atau alfanya ini 0,05. Dan kemudian di sini kita menghitung nilai kritis Z untuk uji dua sisinya. Nah, yaitu di sini Z kritikalnya menggunakan K-norm 1 dikurang alfa dibagi 2. Dan kemudian di sini kita menghitung p-value-nya untuk Z. Nah, di sini 2 dikali 1 dikurang p-norm, kita menggunakan p-norm. Nah, di sini ups ini maksudnya sendiri ini untuk menghitung p-value-nya. Nah, ini Z kita masukkan dari Z hitungnya tadi. Nah, ini nanti hasilnya ini p-value-nya untuk dua sisi. Nah, kemudian kita ingin menampilkan hasil perhitungannya. Nah, yang pertama yang ingin kita tampilkan itu mahasiswa pertama yang puas. Ini kita round, kita proporsinya tadi ini kita round. Jadi roundnya ini maksudnya kita bulatkan hanya sampai 3 di belakang koma yang masuk. Jadi di sini hasilnya ini 0,571. Begitu juga dengan mahasiswa tahun ketiga yang puas, ini kita bulatkan juga sama dengan hasil 0,609. Dan ini proporsi gabungannya ini atau people-nya tadi, hasilnya itu 0,592 yang juga dibulatkan 3, di belakang komanya 3. Semuanya kita bulatkan 3 di belakang koma. Nah, kemudian di sini standar errornya hasilnya 0,04 dan Z hitungnya ini min 0,943 dan Z kritisnya atau Z kritikalnya 1,96 dan p-value-nya ini 0,345. Nah, di sini kita ingin menghitung keputusan dari uji hipotesis, ingin menampilkan
dari uji hipotesis ini. Nah, jika ternyata nilai kritisnya ini, maksud saya nilai eh, apa ini namanya p-value-nya untuk Z ini maksudnya jika lebih besar dari Z kritikalnya ini sendiri, nah ini maka nanti keputusannya kita harus menolak H0 dan ternyata ini tidak terdapat perbedaan signifikan gitu ya dalam proporsi kepuasan antara mahasiswa tahun pertama dan tahun ketiga. Nah, kemudian jika kondisinya tidak bukan yang seperti ini, berarti kita harus membuat keputusan lain. Nah, di sini else ini keputusannya kita gagal menolak H0. Nah, yang berarti ini ternyata tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwasanya perbedaan gitu loh. Ada perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan. Nah, kemudian kita tampilkan hasil keputusannya untuk perhitungan ini, uji hipotesis dua populasi, yang ternyata ini hasilnya keputusannya gagal menolak H0, yang mana ternyata kita menerima H1 ya berarti. Nah, di sini kita menerima H1 berarti ternyata tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan. Yang dapat disimpulkan ini di sini dalam apa dari perhitungan matematis dan RStudio ini, RCode ini kita dapat menjelaskan bahwasanya dari proporsi kepuasan antara mahasiswa tahun pertama dan mahasiswa tahun ketiga ini ternyata tidak ada bukti yang cukup gitu untuk menyatakan bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan untuk proporsi kepuasan mereka. Yang dapat disimpulkan juga karena kita tekankan bahwa ini data dummy ya, atau data yang hanya diinput dengan buatan kita sendiri dari kelompok kami, maka ini sebenarnya tidak mencerminkan keadaan aslinya. Tapi yang pasti dari hasil data dummy kami ini, bahwasanya ternyata mungkin eh, yang pasti dari hasil keputusannya ini ternyata tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan. Baiklah, saya Citra Agustin dengan NIM 123450108. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis untuk ragam dua populasi. Di sini terdapat dua kasus, di mana kasus pertama adalah Kamus ITERA telah menyelesaikan ujian tengah semester. Dalam upaya untuk memahami pola belajar mahasiswa, para tenaga pendidik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis ragam waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam persiapan ujian di dua program studi yang berbeda, yaitu program studi Sains Data dan Sains Aktuaria, di mana mahasiswa dari Sains Data mencatat waktu belajar mereka yaitu 3, 4, 4, 5, dan 6 jam. Sementara itu, mahasiswa dari Sains Aktuaria mencatat waktu belajar mereka yaitu 5, 7, 8, 8, dan 10 jam. Nah, didapatkan data berikut, kemudian hipotesisnya adalah H0 sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat, kemudian ini artinya ragam waktu belajar sama, kemudian H1 sigma kuadrat tidak sama dengan sigma kuadrat. Ragam waktu belajar tidak sama. Kemudian kita akan menghitung ragamnya. Ragam dari program Sains Data. Di sini rata-rata didapatkan 4,4. Kemudian S kuadrat Sains Data itu didapatkan 1,05. Kemudian kita menghitung ragam program studi Sains Aktuaria. Rata-ratanya didapatkan 7,6. Kemudian S kuadrat Sains Aktuaria itu didapatkan 3,05. Kemudian kita menghitung F statistik atau uji statistiknya. Nah, sigma S kuadrat aktuaria per S kuadrat data itu didapatkan 2,90. Nah, F hitungnya itu didapatkan 2,90. Kemudian kita akan uji dengan tabel distribusi F, di mana derajat kebebasan df satunya itu N1 dikurang 1, 5 dikurang 1 itu adalah 4. Jadi df satunya itu 4, df juga 4. Karena taraf nyata di soal tidak diberikan atau tidak diketahui, maka kita menggunakan taraf nyatanya itu 0,05. Kemudian F tabelnya itu didapatkan 6,39. Kemudian kita akan membandingkan apakah F hitung lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Nah, di sini didapatkan
F hitung lebih kecil daripada F tabel. Jadi keputusannya adalah terima H0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam ragam waktu belajar antara dua program studi tersebut. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah dalam upaya untuk memahami pola belajar mahasiswa Fakultas Sains Sejarah, para tenaga pendidik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis seragam waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas harian yang diberikan dosen pada dua program studi, yaitu program studi kimia dan fisika. Mahasiswa dalam program studi yang berbeda mungkin memiliki cara yang berbeda dalam mengelola waktu mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam ragam waktu belajar antara kedua program studi tersebut. Nah, didapatkan waktu yang diperlukan program studi kimia untuk belajar itu 2, 3, 5, 6, 10, kemudian fisika itu 3, 3, 4, 4, dan 5. Nah, hipotesisnya itu H0 sama dengan simpangan kuadrat sama dengan simpangan kuadrat, berarti ragam waktu belajarnya itu sama. Terus H1-nya itu sigma kuadrat tidak sama dengan sigma kuadrat, berarti tidak sama. Kemudian kita akan hitung ragam dari ragam studi kimia. Rata-ratanya itu didapatkan 5,2. Nah, kemudian kita akan menghitung S kuadrat kimia. Nah, itu didapatkan 9,46. Kemudian kita akan menghitung ragam fisika. Rata-ratanya itu didapatkan 3,8. Nah, kemudian kita hitung S kuadrat fisika, itu didapatkan 0,70. Kemudian kita akan menghitung F statistik atau uji statistiknya, di mana S kuadrat kimia per S kuadrat fisika itu didapatkan 13,51. Jadi kita mendapatkan F hitungnya itu 13,51. Kemudian kita akan menguji dengan tabel distribusi F, di mana derajat kebebasannya itu F1-nya itu 4 dan F2 juga 4. Nah, karena tidak diketahui taraf nyatanya atau tidak diberikan, maka kita menggunakan taraf nyatanya itu 0,05. Kemudian F tabelnya itu didapatkan 6,39. Nah, kemudian kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Ternyata didapatkan F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi keputusannya tolak H0. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara mahasiswa mengelola waktu belajar mereka. Dalam kasus ini, ragam waktu yang dihabiskan mahasiswa program studi kimia secara signifikan lebih bervariasi dibandingkan dengan mahasiswa fisika. Baik, di sini saya ada kasih Syahan dengan 12345 akan melanjutkan. Jadi dari perhitungan ragam dua populasi yang sudah disolusikan dengan secara matematis dengan perhitungan oleh rekan saya, dan di sini saya akan mensolusikan dengan menggunakan R. Jadi soalnya kita anggap sama. Kita akan membuktikan apakah secara perhitungan matematis dan antara dengan menggunakan kode R apakah hasilnya akan sama. Jadi di sini mungkin kode R sendiri akan berbeda dengan apa yang ada di modul. Kurang lebihnya sama, tapi tidak prosesnya tidak begitu persis karena menyesuaikan dengan perhitungan yang sudah disolusikan oleh teman saya, oleh rekan saya. Jadi soalnya adalah kampus ITERA itu telah menyelesaikan ujian tengah semester dalam upaya untuk memahami pola belajar mahasiswa. Jadi para pendidik melakukan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis ragam waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam persiapan ujian di dua program studi yang berbeda, yaitu program studi kita Sains Data dan Sains Aktuaria, di mana mahasiswa dari Sains Data mencatat waktu belajar 34456 dalam jam, sementara mahasiswa Sains Aktuaria mencatat waktu belajar mereka dalam 5, 7, 8, 8, 10, 5 jam. Jadi di sini kita masukkan Sains Data, data-datanya apa saja, Sains Aktuaria juga begitu saja untuk masing-masing program studi. Ini kita clear dulu, oke. Kemudian kita bisa run. Oke, setelah itu di sini kita mau menghitung rata-rata dari antara data-data dari Sains Data dan Sains Aktuaria. Di sini menggunakan fungsi main. Nah, berikutnya setelah kita sudah merun, selanjutnya adalah kita menghitung variasi, karena variasi di sini tidak dijelaskan. Jadi kita bisa memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan oleh R menggunakan fungsi var
menggunakan fungsi var. Di sini ya pastinya adalah objek yang mau dicari variasinya adalah science data dan juga var science aktuaria yang kita masukkan ke dalam variabel var science data dan var science aktuaria. Kita bisa run. Nah, setelahnya adalah kita mau menghitung si statistik F. Statistik F itu adalah rumusnya adalah variasi dari si science aktuaria dibagi dengan var science data. Karena science aktuaria lebih maksimal, lebih besar dibandingkan science data. Kita run, kemudian didapatkan di sini kita mau menampilkan dengan menggunakan fungsi chat. Kita mau menampilkan rata-rata dari science data, rata-rata science aktuaria, ragam dari science data, ragam atau variasi dari science aktuaria, dan F statistik yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita akan tampilkan. Nah, didapatkan rata-rata science data yaitu 4,4, ragam science aktuaria 7,6, ragam science data 1,3, dan ragam science aktuaria 3,3. Di sini kita mau menghitung nilai kritis dari distribusi F dengan alpha 0,05 dengan data kebebasan 44. Karena datanya ada 5, berarti 5 dikurang 1 adalah 4. 0,05 adalah dikarenakan tidak dijelaskan di dalam soal berapa taraf nyata yang digunakan, maka kalau tidak diketahui sesuai dengan yang kita pelajari, taraf nyatanya dinyatakan dalam 5% atau 0,05. Nah, ini kemudian kita bisa run saja. Alpanya kita definisikan 0,05, df1 itu kita untuk derajat kebebasan. df2 ini mencari kritikalnya, nilai kritisnya dengan fungsi yang sudah tertera jelas di R. Nah, selanjutnya adalah kita mau melihat, jadi dengan semua data dan pengolahan perhitungan di R, apakah keputusan yang akan kita ambil? Keputusannya adalah kita akan menerima si H0 karena variasinya tidak berbeda secara signifikan. Nah, itu kurang lebihnya kalau kita sesuaikan. Di sini ini hipotetis, ini secara matematisnya. Di sini kita dapat mendapatkan rata-rata 4,4 untuk science data, 7,6 untuk aktuaria, F-nya juga kita dapatkan. Nah, ini DF-nya, DF-nya tadi 4, ini 44. Kemudian F-nya adalah 6,39. Ini ragamnya ada di sini 3,05, 1,05. Kurang lebihnya sama, masih mendekati. Dan di sini keputusannya ini tidak dicetak ya tadi ya. Kebetulan tidak dicetak. Nah, jadi di sini di R langsung keputusannya terima H0 variasi tidak berbeda secara signifikan. Ataupun kalau kita mau uji ya, misal kita coba kita ya hasilnya F kritikalnya adalah 6,39 di sini 6,38. Begitupun di 2,90 ini kita cari akan kita dapatkan hasil yang sama atau kurang lebih persis ya. Kasus 2 sebenarnya kurang lebih sama, soalnya datasetnya berbeda. Jadi di sini kalau tadi saya sudah aktuaria, di sini kita punya data dari prodi kimia dan fisika. Jadi waktu belajar yang dihabiskan oleh masing-masing program studi, kimia sendiri adalah selama 2, 3, 5, 6, 10 jam, dan fisika selama 3, 3, 4, 4, 5 dalam jam ya. Seperti yang tadi, jadi kita mau mencari si min-nya atau rata-ratanya dari data-data kita, dari baik kimia maupun fisika. Kemudian kita mencari variasi atau ragam dari masing-masing program studi. Nah, ini sudah kita run. Kemudian kita mau mencari si F statistiknya.
Oke, di sini kita mencetak kembali atau ya apa ya yang mencetak pesan supaya kita tahu. Oke. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa jika alfa atau tarafnya tak didefinisikan di dalam soal, tidak diketahui, maka secara tidak langsung sesuai dengan pembelajaran yang kita telah pelajari, maka nilai taraf nyata alfa adalah 5% atau yang adalah 0,05. Alfa kita masukkan 0,05, df1 dengan fungsi length itu menunjukkan dari kebebasan dari masing-masing prodi. Kita mencari f kritikalnya. Nah, ini kita langsung print keputusan. Nah, jadi keputusannya di sini adalah tolak H0 dikarenakan terdapat perbedaan signifikan dalam ragam waktu belajar di antara mahasiswa prodi kimia maupun fisika. Jadi H0 ditolak. Namun seperti dijelaskan juga di dalam perhitungan otomatis bahwa keputusannya adalah H0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam cara mahasiswa mengelola waktu belajar mereka. Dalam kasus ini, ragam waktu yang dihabiskan mahasiswa program studi kimia secara signifikan lebih bervariasi dibandingkan dengan mahasiswa fisika. Kalau kita sesuaikan juga, maka kita di sini F statistiknya 13. Di sini sesuai kurang lebih persis. Di sini adalah 13,85714, di sini juga ada 13,51. DF-nya karena data kita adalah 5, maka 5 dikurang 1 didapatkan 4. F tabelnya 6,39. Itu kalau kita bisa mencari ya, kita run saja F critical, kita cari, maka hasilnya sesuai juga 6, mendekati kurang lebih sama 6,39, 6,3833. Yang di sini sudah dibulatkan. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, bila kita menggunakan perhitungan dari R ataupun perhitungan secara matematis, kurang lebihnya kita akan mendapatkan solusi dan jawaban yang kurang lebih sama. Jadi tools R sebagai tools digunakan untuk kita memudahkan dalam proses perhitungan jika kita dihadapkan pada suatu dataset yang besar, tentu saja itu akan mengganggu ataupun tidak efisien ketika kita melakukan perhitungan secara matematis, secara konvensional secara matematis perhitungan biasa. Jadi dengan menggunakan R sebagai tools, kita dapat mengantisipasi hal-hal yang demikian. Oleh karenanya, R sangat bermanfaat untuk kita memperoleh keputusan dari data-data yang kita miliki untuk kita analisis lebih lanjut. Begitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.